Iya. Para ikhwas sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih dan rahasia puasa. Namun, fikih di sini adalah fikih dalam tanda kutip, ya. Kita kan tidak akan membahas mengenai hukum cabang fikih, namun kita akan membahas fikih lebih tinggi lagi dan lebih mendalam lagi, fikih yang berkaitan dengan hati kita, ya. Fikih yang berkaitan dengan hati kita. Ketahuilah para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa sebenarnya puasa itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam, bisa dikatakan dalam bahasa Arab itu saumul umum, ya. Dan ada puasa khusus, saumul khusus, dan puasanya orang yang sangat khusus, ya. Saumul khususul khusus. Adapun puasa orang umum adalah hanya sekedar menahan perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Adapun puasa orang khusus adalah menahan pendengaran, menahan penglihatan, ya, menahan lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari berbuat kesalahan dan dosa. Adapun puasa orang yang sangat khusus, ya, puasa khususul khusus, sejatinya adalah puasa hati dari pikiran-pikiran yang sangat rendah dan dari pikiran-pikiran duniawi. Juga menahan hati dari selain Allah Azza wa Jalla. Puasa pada tingkatan ini bisa batal apabila hati memikirkan selain Allah dan hari akhir. Tingkatan ini yang kami maksud dengan tingkatan yang sangat tinggi, yaitu puasa sangat khusus, ya. Ini adalah tingkatnya para nabi, ya. Tingkatnya para siddiqin, dan tingkatnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tingkat ini tidaklah panjang, ya, secara teori, ya. Tapi yang penting itu bagaimana mewujudkannya dalam bentuk amal. Hakikatnya adalah bagaimana menghadapkan seluruh tekad kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan berpaling dari selain Allah, serta mengamalkan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qulillah tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun." Katakanlah, yang artinya adalah katakanlah hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian biarkan mereka, ya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik tenggelam dalam permainan mereka sendiri. Hanya ini teorinya untuk puasa eh, khusus, puasanya orang yang sangat khusus, ya. Yang akan kita bahas panjang sekarang adalah bagaimana puasanya orang khusus, ya. Puasa tingkatan kedua. Dengan harapan kita berpindah dari puasa awam menuju puasa khusus ini. Karena kalau kita mau menargetkan puasa yang sangat khusus itu sangat sulit. Setidaknya kita bisa menyelesaikan tingkatan kedua. Puasa khusus, ya, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, itu adalah puasanya orang-orang soleh, ya, yaitu menahan anggota badan dari dosa, dan kesempurnaan puasa khusus ini ada pada 6 hal atau 6 perkara. Yang pertama adalah menahan pandangan dan tidak membiarkannya melihat secara bebas kepada segala sesuatu yang tercela dan tidak disukai, serta kepada hal-hal yang menyibukkan hati kita dan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti scroll-scroll, ya, atau menonton dan sebagainya. Diriwayatkan dari Jabir, dari Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna as-shaim." 5 hal yang membuat orang berpuasa itu bisa berbuka secara batin, ya, bukan secara lahiriah. Al-kadhibu wal ghibah wan namimatu wal yamin al-kadhibah wan nadharu bisyahwah. 5 perkara yang dapat merusak puasa, yaitu dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Kemudian perkara kedua, dan syahwat di sini bukan hanya syahwat, ya, tapi segala bentuk keinginan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahwat. Kemudian hal yang kedua, atau perkara kedua adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia, baik itu dusta, ghibah, namimah, perkataan keji,
kasar, permusuhan, dan perdebatan debat kusir. Lisan itu hendaknya dibiasakan untuk diam dan disibukkan dengan zikir kepada Allah serta membaca Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan puasa lisan. Sufyan Al-Thawri pernah berkata pada pemirsa sekalian bahwa ghibah itu merusak puasa. Bahkan Mujahid juga, salah seorang ulama mengatakan bahwa dua perkara yang merusak puasa, ya merusak, bukan berarti tidak sah, tapi merusak, ghibah, ya, menggunjing dan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, "Innamas shaumu junnah, فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم." Artinya berpuasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Apabila salah seorang di antara kita sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah bertindak bodoh. Jika ada seorang yang memeranginya dan mencacinya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi perkataan sesungguhnya aku berpuasa itu dijadikan tameng kepada dirinya agar tidak ikut dalam ajakan orang-orang yang mencacinya. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat yang lemah, ya. Meskipun lemah, tapi mungkin kita bisa ambil pelajaran dari riwayat ini. Apalagi di sini tidak ada hukum fikih yang perlu diambil, tapi berisi hal-hal yang dapat kita pelajari dalam dalam hati kita. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya ada dua orang wanita yang sedang berpuasa. Menjelang akhir siang, keduanya sangat kelelahan dan lapar dan haus hingga dikatakan mereka berdua hampir binasa. Kalau dalam bahasa kita mungkin sudah ingin pingsan, ya. Maka mereka mengirim seseorang, ya, dua wanita tersebut mengirim seseorang dan dikirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa berbuka, agar dua wanita ini bisa berbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim balik kepada mereka sebuah bejana dan bersabda dan mengatakan, katakan kepada mereka agar memuntahkan ke dalamnya apa yang telah mereka makan. Maka salah seorang dari keduanya memuntahkan setengah bejana berupa darah segar dan daging mentah. Dan yang lainnya memuntahkan hal yang sama hingga bejana itu penuh. Orang-orang pun merasa heran, ya dengan melihat hal tersebut. Rasulullah bersabda, kedua wanita ini berpuasa dari sesuatu yang Allah halalkan bagi mereka, tapi mereka berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan atas mereka. Mereka duduk bersama, tapi saling menggibah, ya, saling menggunjing satu sama lain dan menggunjing orang lain. Itulah yang mereka makan dari daging-daging orang yang mereka gibahi, ya. Kita sebutkan bahwa ini adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang fi sanatihi al-jahalah, di dalam sanatnya ada orang yang tidak diketahui hukumnya. Tapi bisa tidak ada hukum fikih di sini yang diambil, tapi bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang menjaga lisannya dan tidak melepaskannya begitu saja sehingga membicarakan kehormatan orang-orang lain. Kemudian perkara ketiga, ya, adalah menahan pendengaran dari mendengarkan segala sesuatu yang tercela. Karena segala sesuatu yang haram itu, jika haram diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Olehnya Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang mendengarkan dengan orang-orang yang memakan haram, ya. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan sama'una lil kadibi akaluna lis. Mereka suka mendengar kebohongan dan banyak memakan harta haram. Bahkan, ya, para jamaah sekalian, ketika kita diam saja mendengar sebuah gibah, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan innakum idam misluhum. Sesungguhnya jika demikian, kalian sama saja seperti mereka, ya. Innakum idan misluhum. Olehnya jika kita mendengar seseorang bergibah, pindah dari tempat itu, atau paling minimal adalah jangan ikut bergibah, tapi justru puji orang tersebut di depan orang yang menggibahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ya, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi. Orang yang menggunjing dan orang yang mendengarkan juga sama-sama berserikat dalam dosa ghibah tersebut. Kemudian, ya, perkara keempat, ya, dari puasa khusus ini, bagaimana puasa khusus ini bisa berhasil, adalah menahan seluruh anggota badan lainnya dari perbuatan dosa, seperti menahan tangan dan kaki dari perbuatan tercela, serta menahan perut dari perkara yang syubhat ketika berbuka, ya.
Tidak ada makna dari puasa apabila seseorang menahan diri dari makanan halal, tapi kemudian berbuka dengan sesuatu yang haram. Orang yang seperti itu bagaikan orang yang capek-capek membangun istana, tapi di tengah membangun istana tersebut dia menghancurkan sebuah kota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kam min sa'imin, laisa lahu min saumihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dalam menginterpretasi hadis ini, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa tafsiran hadis di atas tadi, bahwa yang dimaksud adalah orang yang berbuka dengan yang haram, yang pertama. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang menahan diri dari makanan halal, tapi memakan daging manusia dengan ghibah. Ini tafsiran kedua. Dan ada pula yang mengatakan, dan ini adalah tafsiran terakhir dan ketiga, bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Dia hanya berpuasa, tapi tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara kelima, ya para ikhwas sekalian, eh, adalah dengan tidak memperbanyak makan makanan meskipun halal ketika berbuka sampai perut itu penuh ya. Jadi ketika berbuka tidak memenuhi perut. Karena sejatinya tidak ada wadah yang lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla daripada perut yang penuh dengan makanan meskipun itu adalah makanan yang halal. Bagaimana mungkin ya para jemaah sekalian, tujuan puasa untuk menundukkan dan mematahkan syahwat dapat tercapai jika seseorang ketika berbuka dia hanya mengkodok apa yang tidak dia makan di siang hari. Bahkan menambah dengan berbagai-bagai macam makanan. Bahkan telah menjadi kebiasaan ya bahwa berbagai jenis makanan itu disimpan khusus dan dibuat khusus untuk bulan Ramadan sehingga pada bulan itu tidak ada makanan khusus selain pada bulan itu. Ya, kalau di beberapa daerah ada seperti itu. Padahal kita ketahui ya bahwa tujuan puasa adalah mengosongkan perut dan mematahkan hawa nafsu agar jiwa menjadi kuat untuk bisa bertakwa dan beribadah. Jika perut ditahan dari makan sejak pagi hingga malam, kemudian bangkitlah syahwat dan keinginannya, pengen makan banyak ketika maghrib nanti. Kemudian justru diberikan ya kenikmatan makanan hingga kenyang ketika berbuka, maka syahwat itu akan semakin kuat dan bertambah. Keinginan itu akan semakin kuat dan bertambah. Ditambah lagi, kita terbiasa untuk memberikan apa yang diinginkan oleh diri kita, apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Kemudian akan bangkit keinginan yang mungkin sebelumnya tidak akan muncul dan tetap menjadi seperti kebiasaan biasa. Para jemaah sekalian, hakikat dan rahasia puasa adalah melemahkan kekuatan yang menjadi sarana bagi setan untuk mengajak manusia kepada perbuatan yang buruk. Hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan mengurangi makan. Yaitu makan seperti biasa jika kita tidak berpuasa. Ketika maghrib, bagaimana kita biasa? Makan seperti biasa. Jangan justru makan siang dan makan malam, kemudian dan juga sarapan pagi dikodok di waktu maghrib. Jadi jika seseorang menggabungkan makan siang dan makan malam sekaligus ketika berbuka, maka ia tidak memperoleh manfaat apapun dari puasanya. Termasuk ada puasa juga adalah tidak terlalu banyak tidur di siang hari, agar ia merasakan lapar dan haus, serta merasakan lemahnya tubuh, sehingga hatinya menjadi lebih jernih. Dan ini mujarab ya, dan ini setelah kita coba bersama ya, bagi orang yang banyak makannya lebih sering tidur. Orang yang lapar biasanya susah tidur. Ketika susah tidur biasanya lebih banyak yang bisa dikerjakan dan lebih produktif. Dan temanya di bulan Ramadan adalah beribadah. Ia juga hendaknya ya ketika dia berlapar-laparnya di siang hari, ia juga hendaknya membiarkan setiap malam itu ada sedikit rasa lapar di tubuhnya. Jangan justru berbuka yang sangat banyak ya, agar mudah baginya untuk melakukan tahajud dan wirid. Dengan demikian setan tidak akan mudah berkeliling di hatinya sehingga ia dapat melihat rahasia dan apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu berupa kerjaannya. Dan di antaranya adalah Lailatul Qadar ya. Itu adalah malam yang ketika terbukanya sebagian dari alam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Barang siapa yang memenuhi perutnya ya dengan makanan maka ia akan terhalang dari uh, melihat rahasia tersebut ya. Tabir itu tidak akan terbuka.
Bahkan ya mengosongkan perut saja tidak akan cukup untuk membuka tabir itu, ya, tabir Lailatul Qadar, kecuali jika ia mengosongkan tekadnya, ya. Jadi selain mengosongkan perut, juga mengosongkan tekad dari selain Allah Azza wa Jalla. Inilah inti dan awal dari semua itu adalah mengurangi makan, ya. Jangan justru ketika kita berbuka kemudian kita patuhi keinginan dan syahwat kita untuk berbuka. Ada istilahnya itu orang lapar mata, ya. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia itu, ya. Capek-capek kita menahan lapar, tapi ujung-ujungnya rasa kenyang itu hanya bisa didapat dalam 5 menit, ya. Itulah eh, hakikat dari dunia ini. Kemudian perkara keenam, para ikhwas sekalian, setelah berbuka, hati seorang hamba hendaknya berada antara rasa takut dan rasa harapan, ya. Al khaufu war raja. Ia berharap pahala, ya betul. Tapi ia tidak mengetahui juga apakah puasanya diterima sehingga ia termasuk kepada orang yang didekatkan oleh Allah, ataukah dia akan ditolak sehingga ia termasuk dalam orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini juga hendaknya kita rasakan di setiap kita menyelesaikan sebuah ibadah, ya. Apakah ibadah kita diterima? Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ia pernah melewati sekelompok orang yang sedang tertawa, ya. Maka ia berkata, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai arena perlombaan bagi makhluknya. Untuk berlomba dalam ketaatan, ada kaum yang lebih dahulu, ya, kemudian mendahului mereka dan menang. Ada kaum yang tertinggal sehingga mereka merugi. Maka saya heran, ya, saya heran terhadap orang yang tetap bisa tertawa dan bermain pada hari ketika mereka jelas-jelas adalah orang yang kalah, ya. Tidak mungkin ketika kita sedang berlomba misalnya, yang kalah justru tertawa, ya, dan yang menang justru menangis. Itu tidak tidak masuk akal, ya. Kemudian direwatkan juga, ya, dari Ahnaf bin Qais bahwa ia pernah bertanya, Ahnaf bin Qais bahwa dia pernah ditanya, engkau sudah tua, ya, beliau ini sudah tua dan dikatakan engkau sudah tua dan justru puasa itu justru akan membuatmu makin lemah, ya. Maka ia berkata, aku mempersiapkan ini untuk perjalanan yang panjang. As-sabru fi ta'atillah ahwan indi min as-sabr ala adabillah. Ya, saya bisa bersabar dengan puasa ini lebih ringan bagi saya daripada bersabar nanti dengan azabnya. Ya. Inilah, ya, makna-makna dari puasa batin tersebut, ya. Tidak hanya sekedar puasa zahir atau puasa awam, ya, tapi puasa batin juga dilaksanakan. Jika jika ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang hanya menawan syahwat perut dan kemaluan, ya, tetapi meninggalkan makna-makna ini, meninggalkan apa yang telah kita sebutkan tadi. Padahal para ulama ahli fikih mengatakan puasanya sah, ya. Di sini tadi di awal pertemuan sudah kita katakan, ya, tema kita adalah fikih tapi dalam tanda kutip. Fikih tapi dalam tanda kutip. Para pemirsa sekalian, ya, pertanyaan tadi kita jawab dengan mengatakan bahwa tadi pertanyaannya adalah orang puasa menahan lapar dan haus, dan dahaga dan berhubungan suami istri, tapi tetap melakukan ghibah, namimah dan sebagainya. Para ulama menghukumi puasanya sah. Para ahli fikih menghukumi puasanya sah. Ketahuilah, ya, para jamaah sekalian, bahwa tugas ahli fikih, ya, hanyalah menetapkan hukum yang memungkinkan untuk diamalkan oleh orang-orang awam. Orang-orang awam yang lalai dan sibuk dengan dunia. Adapun para ulama rabbaniyun, ya, memaknai sah itu dengan diterima. Jadi bukan sah yang dimaksud ahli fikih itu benar atau tidak. Tapi para ulama mengatakan sah itu adalah diterima. Dan kita tidak tahu apakah puasa kita itu diterima atau tidak. Makna diterima juga adalah mencapai tujuan, ya. Selain diterima, mencapai tujuan utama disyariatkannya puasa tersebut. Para ulama ini memaknai, ya, bahwa tujuan puasa adalah meneladani salah satu sifat Allah yang bernama As-Samad.
Sifat Allah As-Samadiyah. Apa artinya As-Samadiyah itu? Yaitu sifat menguasai dan tidak bergantung pada apapun. Kita berusaha untuk tidak bergantung pada apapun dan bisa menguasai hawa nafsu kita sehingga kita tidak bergantung pada hawa nafsu kita, tidak menuruti hawa nafsu kita. Ingin makan, makan, ingin minum, minum, ingin tidur, tidur. Itu semua menuruti hawa nafsu. Sementara kita punya tujuan lain. Dan juga kita berusaha selain meneladani sifat Allah tadi as-samadiyah, kita juga meneladani bagaimana para malaikat dalam menahan syahwatnya sesuai kemampuan. Ya, malaikat diciptakan kosong syahwat. Ya, kita juga berusaha untuk mendekati sifat-sifat mereka. Ya, manusia ya para ikhwas sekalian, kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hewan. Karena kenapa? Karena kita mampu dengan akal kita untuk menundukkan syahwat kita. Tetapi kedudukan kita berada di bawah malaikat karena syahwat menguasai kita dan kita harus berusaha untuk melawannya. Setiap kali kita tenggelam dalam syahwat, maka kita akan turun ke tingkat yang paling rendah dan bergabung dengan golongan hewan-hewan yang tak berakal. Tapi setiap kali kita menundukkan syahwat, maka kita akan naik ke derajat yang lebih tinggi dan mendekati para malaikat. Dan kita tahu para malaikat itu dekat dengan Allah, ya. Sehingga siapa yang meneladani mereka, para malaikat, dan menyerupai akhlak mereka, maka kita insya Allah akan dekat dengan Allah sebagaimana kedekatan Allah dengan para malaikat. Jadi inilah rahasia puasa menurut orang-orang yang berakal ya dan memiliki hati yang hidup. Maka coba kita renungkan bersama. Apa manfaat menunda makan hingga malam, kemudian mengkodok 2 kali makan sekaligus saat berbuka? Sementara ya, pertama ya, kita sudah mengkodok makan siang dan makan malam pada waktu maghrib yang pertama. Sementara di siang hari, semua dosa tetap dilakukan. Gibah, namimah, amarah, dan syahwat lainnya. Apa artinya itu semua? Apa artinya puasa kita kalau hanya perubahan jadwal makan, tapi dosa-dosa tetap berjalan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min sa'imin, laisa lahu min shaumihi ilal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sebagian ulama berkata, betapa banyak orang yang berpuasa, padahal ia sebenarnya berbuka. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi sebenarnya dia berbuka. Orang yang berpuasa tapi sebenarnya berbuka adalah orang yang menahan lapar dan haus, tapi memberekkan dan melepaskan anggota badannya untuk melakukan dosa. Tidak menahan hawa nafsunya. Tubuhnya berpuasa, tapi hatinya dan akalnya tidak berpuasa. Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna sawma amanatun, falyahfaz ahadukum amanatahu. Sesungguhnya puasa itu adalah sebuah amanah. Kita tekankan kata amanah di sini. Sesungguhnya puasa adalah sebuah amanah. Maka hendaklah setiap kalian menjaga amanahnya masing-masing. Kemudian ketika beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai kaum muslimin untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Beliau pun meletakkan tangannya pada telinga dan matanya, ya, dan lalu bersabda bahwa pendengaran adalah amanah, penglihatan adalah amanah. Puasa adalah amanah, pendengaran adalah amanah, penglihatan adalah amanah. Di sini kita coba sambung bersama, ya. Silahkan disambung masing-masing. Uh, di di penghujung ya kita sebutkan bahwa jelas ya bahwa setiap ibadah itu memiliki sisi lahiriah yang terlihat. Setiap ibadah itu memiliki dua sisi, sisi yang terlihat, sisi lahiriah, dan sisi yang tak terlihat, sisi batinnya. Ibadah itu memiliki kulit dan memiliki inti. Kulitnya memiliki beberapa lapisan dan tingkatan, dan setiap tingkatan ada lapisan. Maka sekarang Anda bebas memilih. Kita bebas memilih. Apakah kita adalah orang-orang yang hanya puas dengan kulitnya saja, kulit-kulitnya puasa saja,
Apakah Anda ingin bergabung dengan golongan orang-orang yang menyelam ke dalam lautan inti dari puasa? Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyelami puasa lebih dalam, ya, dan bukan orang yang hanya mencukupkan dengan kulit-kulit puasa saja. Cukup demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.